Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menggambarkan diagram use case. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita menggambarkan diagram use case-nya, ternyata use case diagram itu harus dibuat deskripsinya. Jadi yang namanya deskripsi use case itu menjelaskan bagaimana proses yang ada di dalam use case diagram itu dikerjakan oleh aktornya. Ya, jadi kita menjelaskan apa yang pertama kali dilakukan, kemudian berikutnya apa, sampai dengan proses tersebut selesai dilakukan oleh aktor aktifnya. Nah, biasanya deskripsi use case diagram ini disesuaikan dengan jumlah use case diagramnya. Jadi kalau memang seandainya kita melihat berdasarkan use case diagramnya di sini, ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 use case diagram, berarti nanti untuk deskripsi use case-nya dia juga akan ada 8 deskripsi use case diagram. Nah, jadi yang pertama berarti kita harus mendeskripsikan use case diagram untuk entry kelompok keilmuannya. Setelah selesai dideskripsikan seperti apa proses entry kelompok keilmuannya, baru lanjut lagi kita membuat deskripsi use case untuk entry dosennya. Kemudian yang berikutnya deskripsi use case untuk entry apa ini saya nggak terlalu kelihatan untuk entry untuk jadwal rapat kelompok keilmuannya, ya, sampai yang terakhir deskripsi use case-nya itu dilakukan untuk deskripsi use case tentang cetak laporan kegiatan hasil rapat kelompok keilmuan. Oke, sekarang kita balik lagi ke deskripsi use case-nya. Bagaimana untuk membuat deskripsi use case diagramnya? Yang pertama, di dalam format deskripsi use case diagram itu terdapat yang namanya use case. Jadi use case ini diisi dengan nama use case diagram yang akan kita deskripsikan. Seperti yang disebutkan lagi tadi, misalnya kita akan mendeskripsikan use case untuk entry kelompok keilmuan. Berarti di sini use case-nya ya diisi dengan kelompok keilmuan untuk deskripsi use case yang ini ya. Use case-nya ya ininya diisi dengan kelompok keilmuan. Nah, kemudian aktor di sini, aktor ini ya, kita lihat berdasarkan use case diagramnya. Ya. Jadi kalau cuma satu aktor seperti ini ya sudah, berarti di sini aktornya ditulis, berarti di sini ada yang namanya staff admin. Ya. Tapi kalau memang seandainya berdasarkan use case diagramnya, misalnya contohnya seperti ini. Nah, di sini ada aktor aktifnya bagian penjualan, kemudian ada aktor pasifnya untuk entry pelanggan, ada pelanggan. Ya berarti nanti di dalam deskripsi use case-nya untuk aktornya di sini ya berarti ada bagian penjualan dan pelanggan. Nah, kemudian yang berikutnya ya di dalam deskripsi use case diagram itu ada yang namanya deskripsi. Nah, deskripsi ini baru menguraikan yang pertama bagaimana proses untuk entry pelanggan itu dilakukan, bagaimana proses untuk entry kelompok keilmuan itu dilakukan. Misalnya contohnya di sini kita ambil use case diagramnya untuk entry pelanggan, ya. Nah, deskripsinya yang melakukan di sini adalah aktornya bagian penjualan untuk aktor aktifnya. Nah, berarti bagian penjualan yang dideskripsikan melakukannya itu yang pertama ya bagian penjualan membuka form entry-nya dulu ya karena untuk mengentrinya otomatis apalagi dia sudah terkomputerisasi berarti dia harus membuka form entry data pelanggannya. Jadi kalau kita melihat jualan online itu kalau seandainya barang-barang yang muncul itu di tampilan layarnya itu berarti pasti sudah di entry terlebih dahulu oleh staf adminnya sehingga barang-barang tersebut bisa dilihat oleh pelanggannya ya. Jadi dia buka formnya dulu baru dia bisa entry data barangnya ya. Nah, kemudian di sini bagian penjualan menginput datanya. Setelah formnya terbuka, bagian penjualan akan inputnya namanya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, ya. Kemudian kontak emailnya apa, ya itu semuanya akan diinput di dalam data pelanggan oleh bagian penjualan. Kemudian yang berikutnya setelah selesai bagian penjualan akan menyimpan ya agar datanya tersimpan di basis data apa yang sudah diinput tadi mulai dari nama, alamat, telepon, email dan lain sebagainya. Berarti dia harus klik button ya.
biasanya dia akan ada tombol ya pada saat sama seperti kita registrasi untuk menjadi pelanggan ya, pada saat kita melakukan transaksi penjualan online biasanya dia menyediakan button ya atau tombol lah ya, tombol setelah kita input semua data kita ya, kemudian dia akan klik data simpan, maka data kita baru bisa kita melakukan yang namanya proses login ya, setelah data kita tersimpan di dalam basis data. Nah, kemudian jika ingin mengubah datanya, berarti kita harus pilih tombol edit. Ya. Jadi kadang-kadang pada saat kita sudah simpan, kita buka lagi misalnya profil kita. Di situ ada biasanya tombol ya, tombol yang bisa diklik ada yang namanya ubah seperti itu. Atau misalnya kita sudah melakukan transaksi pesanan, kita mau melakukan cancel, kita mau menambah barang, kita mau melakukan yang namanya proses penghapusan barang, di situ akan ada yang namanya pilihan dengan button ubah seperti itu. Nah, kemudian jika ingin menghapus, ya artinya misalnya kita melakukan kesalahan ya pada saat kita melakukan proses penginputan, nah kita juga bisa menghapusnya dengan melakukan tombol delete. Jadi di sini yang melakukan tombol edit dan tombol delete-nya itu yang bagian penjualan karena aktifnya itu bagian penjualan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita melihat berdasarkan use case ini ya ada yang namanya entry barang. Entry barang di sini kita bisa lihat aktornya cuma satu ya. Aktornya cuma bagian penjualan ya. Jadi tidak ada pelanggan, tidak ada supir. Nah, jadi pada saat kita membuat deskripsi use case-nya ya, sini use case namanya entry barang, kemudian aktornya cuma satu, bagian penjualan, beda dengan entry pelanggan tadi yang ada dua, bagian penjualan dan pelanggan. Kemudian deskripsinya di sini tidak jauh berbeda dengan mendeskripsikan pada saat bagian penjualan melakukan proses penginputan entry data pelanggan. Ya, di sini pertama dia buka form entry data barangnya, kemudian dia menginput data-data barangnya. Setelah selesai dia simpan. Kemudian kalau dia mau merubah dia pilih edit. Kemudian jika dia ingin menghapus dia akan memilih tombol delete. Ya. Jadi kalau kita membuat deskripsi use case-nya, sesuaikan dengan jumlah use case-nya, kemudian disesuaikan dengan aktornya dan apa yang dikerjakan oleh aktor. Gampangnya sih biasanya untuk membuat deskripsi use case ini berdasarkan rancangan layarnya. Jadi kalau seandainya kita mau menganalisa atau kita mau merancang ya, misalnya kita ke rancangan layar dulu ya tidak masalah, kemudian baru berikutnya kita buat deskripsi use case untuk aktornya ya. Itu tidak masalah karena di dalam merancang sebuah sistem informasi semua prosesnya itu tidak harus dilakukan secara urut-urutan tapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya dari use case diagramnya sudah mengetahui proses apa saja yang dilakukan di dalam sistem, didesain dulu output dan inputnya itu seperti apa, sudah baru balik lagi ke deskripsi use case-nya. Itu tidak masalah. Baiklah. Untuk deskripsi use case-nya saya rasa tidak terlalu sulit ya. Saya rasa hanya tinggal menyesuaikan berdasarkan use case diagramnya. Jadi kalau seandainya ada yang masih belum paham, silakan klik komen di bawah ini. Dan bisa lewat GCR ya atau bisa komentar di YouTube atau silakan di WA di kelompok. Oke, baiklah saya cukupkan untuk ekspresi use case-nya minggu ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa terserap dengan baik ya, bisa dipahami dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.